Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore teman-teman. Kita lanjutkan untuk kegiatan hobi kita, yaitu budidaya kelanceng. Untuk kegiatan sore ini yang akan saya sharing adalah mengenai tata cara mendonor koloni yang melemah. Jadi untuk cara mendonor koloni yang melemah itu ada dua cara. Yang pertama, kalau si koloni itu sudah betul-betul mendekati punah, biasanya tekniknya adalah dengan cara yang akan didonor itu kita letakkan di, misalkan yang akan kita donor itu ini ya, di sini ini akan kita donor. Berarti kan ini koloni kuat ya, di koloni kuat. Terus yang akan kita donorin itu adalah yang koloni ini contoh saja, tapi nggak boleh yang dekat ya teman-teman. Jadi kita ambillah yang agak jauh ya. Sebagai contoh, yang akan kita donor adalah ini yang ada jauh di sini ya. Ini kira-kira jaraknya ada sekitar 5 meter. Nah, ini kita caranya, ini yang koloni yang sudah hampir punah ini kita pindahkan. Jadi ini kita pindah ke tempat yang sini yang akan mendonor, ya, yang akan mendonor ini. Jadi ini kita melakukannya itu saat koloni itu paling banyak keluar. Itu paling banyak keluar. Kalau kita hanya mendonorkan akan kita batasin. Tapi kalau mendonorinya kita akan sangat besar, yaitu dengan cara ini kita pindah ke tempat yang jauh tadi. Terus yang kita akan ini ya, akan beri donor itu kita letakkan di sini, yaitu kita tidak tutup ya, tidak kita tutup, sehingga nanti dia saat dia keluar tapi syaratnya jangan terlalu jauh, hanya paling jauh ya sekitar 10 meter. Kalau terlalu jauh nanti dia tidak ketemu nyarinya. Jadi kira-kira 5 meter sampai 10 meter kita letakkan yang mendonor ini di sana dalam kondisi terbuka ya, di kondisi siang hari. Misalkan setengah hari boleh, kita mulai dari pagi, mungkin dari jam 8, atau kita tidak tutup sama sekali, langsung pagi-pagi kita pindahkan ke sana. Terus yang ini, karena kan yang kita mau donor itu kan udah hampir punah, boleh dibilang sudah tidak ada koloni, jadi bisa kita langsung taruh di sini. Nah, syaratnya satu, kalau dengan cara donor seperti itu adalah kita harus pastikan masih ada ratu. Itu yang harus kita lakukan. Dan ya seperti itu. Terus nanti misalkan sudah cukup banyak, caranya yang ini langsung ditutup teman-teman ya, ditutup. Yang kita beri donor ini kita tutup rapat. Nah, setelah rapat dikembalikan lagi ke tempat semula. Nah, itu kita tunggu paling sedikitnya itu nunggu sekitar paling tidak 4 hari, karena kalau dekat begini itu tidak bisa. Jadi paling tidak 4 hari. Syaratnya harus di dalam ini, di dalam topping ini kita isi paling tidak madu sama mangkok-mangkok madu ya, kita taruh supaya nanti untuk makanan cadangan. Itu caranya, yang cara satu. Dan yang cara satu ini sudah kami praktekkan dan lebih dari sekali itu hasilnya gagal, jadi tidak berhasil. Yang ada malah melemahkan koloni yang mendonor, sementara yang didonor pun juga tidak berhasil. Umumnya itu seperti itu untuk yang pernah kami lakukan. Akhirnya kami melakukan cara dua, yaitu cara dua itu kita praktekkan pada koloni yang paling besar. Jadi ini koloni Thoracea ini waktu itu koloni yang sangat super teman-teman. Panennya sempat kita, kalau tidak salah tuh
panen 3 kiloan lebih ya. Jadi ini kita panen cepat sekali panen. Terus koloninya sampai oper. Jadi kalau teman-teman lihat video yang sebelumnya itu teknik itu ya, menggandakan koloni dengan cara tidak diseplit ya, itu ada itu. Jadi caranya kita lubangin itu ya, si corongnya, tapi itu ternyata tidak menyelesaikan masalah teman-teman, karena ternyata si koloni-koloni yang sudah oper tadi tidak mau ternyata ada di itu, di apa namanya, topeng-topeng yang kita taruh waktu itu. Ada tiga susun topengnya ini. Nah, yang terjadi adalah si apa namanya, pecah koloni alami. Akhirnya spontan si koloni ini yang tadinya sangat super itu langsung menyusut dan hampir-hampir punah, tapi masih ada kegiatan. Terus akhirnya kita lakukan untuk teknik split, teknik donor yang kedua. Jadi caranya begini teman-teman, karena di dalam sini log ini saya tidak tahu pasti ya. Jadi kalau yang tidak tahu pasti adanya si ratu, maka yang saya kerjakan yaitu untuk mendonor ini, mendonor si apa namanya, si koloni Thoracea yang lemah ini. Ini juga berlaku untuk semua koloni teman-teman, tidak harus si Thoracea. Hanya kebetulan yang kami terapkan di sini adalah Thoracea. Ya tentu ini untuk di tengah kota hal yang sangat sulit untuk melakukan. Terus caranya kita tidak melihat ada ratu atau tidak, hanya dengan cara kita memindahkan. Jadi waktu itu yang saya kerjakan adalah dengan cara mendonor adanya si broadcell. Ya sayang waktu itu memang tidak kami buat videonya karena memang waktu penanganan itu cepat, tapi pas terjadi si terjadi ini pecah koloni secara alami, sempat saya buat video sedikit. Nah terus akhirnya kita lakukan dengan cara mendonor broadcell koloni ini waktu itu kan sampai oper dan udah. Terus akhirnya karena splitting secara natural, maka yang terjadi ini hampir punah teman-teman. Jadi ini hampir punah. Ini udah lama ini saya melakukan untuk si donor broadcell itu udah lama, yaitu dengan cara ini kebalik. Jadi kalau tadi kita memastikan adanya yang cara satu tadi dengan cara memastikan adanya ratu yang akan ini ya, akan didonor. Kalau ini tidak, kita mau tidak mempermasalahkan, tapi koloni itu masih ada. Jadi masih ada. Ini kebetulan udah sore ya teman-teman, jadi udah pada masuk, tapi kelihatan ya kalau ini udah seger lagi itu ya. Corongnya juga kelihatan itu sudah basah dan itu apa namanya, menunjukkan bahwa itu koloni sudah ini lagi. Itu kelihatan ya keaktifannya. Ini udah hampir jam 6 sore teman-teman, itu ya masih rame. Nah jadi waktu itu kita ambil donornya dari sini teman-teman. Nah ini memang jadi andalan untuk melakukan donor. Jadi ini si koloni yang si apa namanya, penuh dengan histori, karena memang itu koloni ini sudah tidak ada kayunya, makanya sampai dibuat seperti ini ya. Jadi kita ini lihat tuh masih ya sangat kuat sekali. Jadi kita ambil waktu itu caranya kita ambil broadcellnya waktu itu kalau tidak salah itu saya ambil 3 dari 3 susun dan saya pastikan di situ ada telur calon ratunya. Nah setelah itu kita pindahkan. Jadi evaluasi kita kalau kita melakukan untuk si ini ya donor koloni, yang kita harus evaluasi yang pertama adalah si pendonornya. Jadi pendonornya apakah dia langsung istilahnya turun secara gratis untuk si kekuatan koloninya ya. Ini kalau kita lihat ini sudah jam 6 tapi memang masih lumayan terang teman-teman.
tapi ini masih keaktifannya masih tuh lihat ya, masih cukup tinggi, dan ini juga itu masih ada yang keluar-keluar, artinya keaktifannya masih cukup tinggi, itu kelihatan ya. Jadi ini artinya yang kita sebagai pendonor itu kita tidak ada masalah, dan dia cepat recovery, artinya dia untuk, karena ini udah lama juga ya kan, ada berapa bulan ya, sekitar 2 bulan udah ada nih teman-teman, untuk mungkin lebih. Jadi kalau 2 bulan 3 bulan itu sudah menunjukkan kalau memang si koloni ini melemah, sudah kelihatan teman-teman dari ini ya, regenerasi dari koloni-koloni yang mudanya. Nah sekarang sore ini kita akan melakukan pengecekan untuk yang didonor teman-teman. Jadi yang didonor ini seperti apa, kita akan cek di topping yang atasnya saja. Jadi kita hanya akan membuka topping atasnya. Nah saat itu untuk koloninya sudah melemah ya teman-teman. Waktu pas kita kasih donor itu sudah di toppingnya sudah ya tinggal sedikit sekali lah untuk yang keaktifan atau jumlah dari si si koloninya. Jadi koloninya tinggal melemah sekali. Nah sekarang kita akan cek untuk topping yang paling atas. Jadi nanti di situ juga akan bisa kelihatan. Nanti kalau memang di situ tidak tampak si ini ya, koloninya itu seperti apa, baru kita cek. Artinya kalau koloni atas, di atasnya saja sudah ini, sudah kelihatan bagus, berarti yang di topping bawahnya, topping nomor 1 ya, yang di bawahnya itu tentu juga lebih baik, bahkan mungkin madunya juga banyak. Nah sekarang kita akan lihat di topping yang ini ya teman-teman. Jadi topping untuk yang atas. Oke. Nanti kalau yang atas enggak ada, berarti kita akan cek yang topping keduanya. Nah, jadi yang akan kita lihat di sini adalah koloninya ya teman-teman. Seperti apa? Kita buka ini. Ini kita juga eksperimen dengan plastik nih teman-teman. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ini kita berhasil ya teman-teman. Ini sudah ada ya di sini untuk si koloninya tuh kelihatan banyak. Nah ini teman-teman, jadi kita alhamdulillah sukses ya untuk melakukan apa namanya, si donor itu ya kelihatan. Nah, tuh berarti ini bahkan udah ada madu-madunya teman-teman ya, madunya udah ada, berarti ini itu sudah seranu-seranu untuk membentuk itu topping-topping madu. Ini sudah cukup banyak, bahkan madunya juga banyak itu ya, tuh ada banyak madunya. Kita lihat lebih jauh biar teman-teman juga tahu. Nah itu madu, sana juga. Nah itu madunya ya, yang di sana juga di pojok-pojok ini tuh. Nah, berarti menunjukkan kita telah berhasil untuk melakukan donor dengan teknik kedua ya, teknik 2 tadi, yaitu dengan cara, nah ini kita masih pakai plastik nih teman-teman. Sebenarnya juga menjawab beberapa ini ya, diskusi dengan teman-teman yang ini masalah plastik ya. Kita tetaplah kita terus observasi yang terbaik, karena kalau saya di sini adalah observasi. Kalau mau dagang madu rasanya juga dengan lahan yang terbatas susah, tapi setidak-tidaknya untuk mencukupin kebutuhan keluarga itu alhamdulillah sih lebih ya teman-teman. Jadi ini kita lebih untuk kalau kebutuhan keluarga saja. Nah ini saja teman-teman ya, jadi teman-teman bisa punya gambaran untuk ya, jadi untuk teman-teman punya pilihan untuk melakukan donor, yaitu dengan cara 1 tadi seperti itu ya, silahkan dicoba saja kalau memang teman-teman kepengen tahu. Yang cara 2 adalah dengan cara yang sudah kita terapkan di sini,
Dan ini sampai sekarang ini sudah mungkin jam 6 teman-teman, tetapi untuk si koloni ya seperti teman-teman lihat masih aktif ya, ini cukup aktif. Dan tadi juga sudah ada ini ya, udah ada madunya, jadi madu-madunya sudah sebagian diisi. Dan ini tentu yang di topeng kedua ini teman-teman, insya Allah ini madunya banyak. Jadi kalau yang di topeng itu, topeng atasnya sudah banyak, yang keduanya ini insya Allah banyak. Jadi waktu melakukan donor terhadap si ini ya, Thoracea di lock ini, yang kita meletakkannya tekniknya ditaruh di ini teman-teman, di dalam topeng. Jadi bukan dicemplungin, kan tidak bisa kalau dicemplungin karena lubangnya juga hanya kecil. Untuk topeng ini lubangnya pasti kecil, tidak mungkin ditaruhin broadcell, pasti malah jadi mati itu broadcell-broadcellnya. Jadi syaratnya waktu melakukan donor dari yang pendonor itu harus dipastikan adanya si calon ratu atau telur calon ratu, minimal 1 atau 2. Kalau calon ratu sudah ada berarti cukup 1, tapi kalau tidak ada broadcell-nya saja, maka telur calon ratu harus ya paling tidak itu ada 2 ya, 2 atau 3. Dan umumnya itu satu broadcell yang koloni itu ya, koloni bagus ini untuk Thoracea itu untuk telur calon ratunya itu cukup banyak. Saya kira itu saja ya teman-teman untuk berbagi pengalaman yang kami bagikan, yaitu sukses dalam melakukan donor si koloni dengan metode donor broadcell ya. Broadcell itu berikut si koloni-koloni muda yang belum bisa terbang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.